Perkenalkan, nama saya April dengan 220611000003 dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Berhubung saya absen juga, jadi NIM saya itu genap, sehingga saya menggunakan soal untuk absen. Jadi, program ini saya menggunakan kedua algoritma. Algoritma adalah sebuah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang tersusun secara jelas, tidak bertele-tele, logis, dan mudah untuk dipahami. Algoritma memiliki 6 sifat, yaitu input, output, definiteness, finiteness, effectiveness, dan generality. Dan 6 sifat tersebut telah ada atau telah dimuat dalam program yang telah saya buat. Kemudian untuk cara penulisan algoritma sendiri itu ada 3. Yang pertama deskriptif, yang kedua flowchart, dan yang ketiga itu pseudocode. Dalam program ini saya menggunakan cara penulisan pseudocode. Pseudo berarti imitasi dan kode berarti kode yang dihubungkan dengan instruksi yang ditulis dalam bahasa komputer atau bahasa pemrograman. Apabila diterjemahkan secara bebas, maka pseudocode berarti tiruan atau imitasi dari kode bahasa pemrograman. Algoritma memiliki struktur yang pertama yaitu runtutan, yang kedua seleksi, dan yang ketiga itu perulangan. Dalam program yang saya buat ini, semua struktur itu sudah ada, sama seperti algoritma pada umumnya. Pada program ini yang pertama itu, saya membuat kelas terlebih dahulu. Di sini saya memberinya nama dengan kelas ACC Lapras. Kemudian, di bawah public class-nya ini, ada public static void main. Yang ini ya. Public static void main string. Yang merupakan awal mula kode dimulai. Fungsi main ini menandakan bahwa baris kode yang di bawah ini akan dijalankan pertama kali secara otomatis ketika program dijalankan. Sebenarnya, main adalah sebuah fungsi yang mana perlu diawali dan diakhiri oleh kurung kurawal. Kurung kurawal itu seperti ini. Kemudian saya menggunakan PSVM atau Public Static Void Main String yang merupakan elemen wajib yang harus ada dalam bahasa pemrograman Java. Jadi, saat kita membuat program di Java itu harus ada ini atau PSVM ini. Karena jika PSVM ini tidak ada, maka program yang kita buat tidak akan berjalan dengan baik. Public merupakan kalimat pertama pada Java yang berfungsi sebagai memberikan akses publik kepada semua orang dari sebuah program yang dibuat dan dijalankan oleh Java Runtime atau main method. Selanjutnya, static. Static dalam pemrograman Java, objek di dalam kelas harus bersifat statis, sehingga sebuah main method di Java harus statis karena setiap kelas dipanggil akan meload sebuah memori lalu memanggil main method. Selanjutnya itu ada void. Void adalah perintah Java yang berfungsi untuk tidak mengembalikan nilai apapun ketika main method sedang dijalankan. Selanjutnya itu ada main. Main pada Java berfungsi sebagai pernyataan metode utama dalam sebuah kelas yang berisi objek Java. Dan yang terakhir itu ada string args yang berfungsi sebagai menerima argumen dari tipe string. Kemudian, terdapat tipe data integer yang digunakan dalam program ini di mana berada tepat setelah PSVM. Tipe data integer yang ini. Jadi dia itu berada setelah PSVM. Di bawahnya PSVM. Integer merupakan tipe data numerik yang bulat dan dapat dilakukan proses aritmatika. Adapun tipe data yang sejenis adalah byte, long, dan short. Perbedaannya adalah besaran bit yang dipakai. Jadi saya menggunakan tipe data integer apabila diperlukan untuk melakukan proses aritmatika dan berhubungan dengan angka. Dalam program ini banyak sekali proses yang membutuhkan tipe data integer. Jadi karena 10 ini merupakan angka dan kita akan memasukkan banyak angka setelahnya untuk menentukan perulangan berapa kali yang akan kita lakukan nanti dan yang kita inginkan nanti, jadi saya menggunakan tipe data integer. Maksudnya INTN sama dengan 10 ini
Jumlah nilai perulangannya itu sama dengan 10. Jadi nilai N ini dijadikan sebagai nilai maksimal atau nilai patokan untuk perulangan atau looping variabel I dan J-nya. Sehingga dari angka yang kita masukkan tadi dapat merespon dan melakukan perulangan sesuai dengan kondisi yang diminta. Jadi yang boleh dimasukkan dalam integer hanyalah variabel yang memuat angka numerik dan membutuhkan atau dilakukan proses aritmatika saja. Tidak boleh memuat huruf atau kalimat-kalimat, hanya angka saja. Setelah itu, saya menggunakan looping atau perulangan berupa for. Ini adalah perulangan. Ini perulangan. Ini perulangan. Yang for perulangan. Kemudian ini juga perulangan. Perulangan atau looping adalah salah satu kontrol flow statement yang membuat eksekusi suatu baris di Java di mana berfungsi untuk menjalankan suatu blok program secara berulang-ulang sampai kondisi berhentinya perulangan telah terpenuhi. Dengan adanya perulangan dalam bahasa pemrograman, pembuat program atau programmer tidak perlu menulis berkali-kali kode program yang diinginkan. Selain itu, perulangan membuat program lebih ringan karena kode yang digunakan diminimalkan, sehingga kita tidak perlu menulisnya secara satu-satu. Ini akan otomatis mengulang dengan sendiri dengan menggunakan looping atau perulangan tadi. Looping atau pengulangan adalah suatu hal yang wajib dikuasai oleh seorang programmer. Ini karena looping adalah jiwa dari program. Banyak algoritma yang memerlukan looping sebagai sarana terwujudnya algoritma tersebut, seperti algoritma array, searching, dan lain-lain. Di dalam perulangan ini tentunya terdapat beberapa struktur yang membangunnya. Struktur perulangan secara umum terdiri atas dua bagian, yaitu kondisi perulangan dan badan atau body perulangan. Kondisi perulangan yaitu berupa ekspresi boolean yang harus dipenuhi untuk melakukan kondisi perulangan. Kondisi ini mengakibatkan suatu kondisi perulangan akan berhenti pada saat kondisi boolean tersebut terpenuhi. Sedangkan badan atau body perulangan yaitu suatu aksi atau bagian algoritma yang harus diulang selama kondisi yang ditentukan untuk perulangan tersebut masih terpenuhi. Dalam membuat perulangan, ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu inisialisasi, kondisi, iterasi, serta pemutusan. Inisialisasi secara istilah namanya inisialisasi atau bisa disebut kondisi awalnya di dalam for loop. Jadi, kita harus mengetahui kondisi awal dahulu dan diberi suatu variabel atau penamaan pada kondisi awalnya. Contohnya I sama dengan 0 ini ya. Ini adalah inisialisasi. Huruf itu disebut variabel angka. 0 itu disebut kondisi awalnya. Jadi kondisi awalnya itu dinamakan dengan huruf I dan variabel tersebut digunakan untuk menghitung banyak perulangan yang akan dilakukan. Selanjutnya itu ada kondisi. Secara istilah namanya loop condition atau bisa juga disebut kondisi akhirnya. Jadi ketika kita sudah mengetahui kondisi awalnya atau inisialisasi tadi, kita harus menentukan banyaknya kasus dalam jumlah yang kita ketahui pada loop condition atau kondisi akhirnya atau membandingkan variabel I pada nilai batas. Contohnya I kurang dari 10. Kita lihat kondisi awalnya adalah 0, terus kita membandingkan I kurang dari 10 lebih kecil dari 10. Jadi perulangan akan terus dilakukan jika I lebih kecil dari 10 dan dia akan berhenti ketika I sama besarnya dengan 10. Ini adalah kondisi. Letaknya itu setelah inisialisasi tadi. Selanjutnya itu ada iterasi. Iterasi itu yang ini, I++. Secara istilah namanya adalah step expression atau lebih dipahami dengan nama iterasi. Penulisannya adalah I++. I di dalam kurung tersebut itu hanya penamaan saja atau terserah teman-teman mau diganti dengan apa saja. Jadi I ini tidak harus huruf. Kita bisa ganti dengan huruf apapun menyesuaikan dengan ini di depannya. I di dalam kurung tersebut itu hanya penamaan saja atau penamaannya ini terserah teman-teman mau diganti dengan apa saja. Jadi di sini kan saya menggunakan huruf I++. Nah, teman-teman itu bisa mengganti huruf I ini dengan huruf apapun menyesuaikan dengan di depannya ini. Jadi iterasi di dalam for loop itu ada increment atau penambahan dan decrement atau pengurangan.
Fungsinya untuk mengubah nilai awal atau inisialisasi atau kondisi awal sampai kondisinya sama dengan kondisi akhir atau loop condition. Dan iterasi ini setiap program di output nilai variabel i pada inisialisasinya akan ditambah 1 setiap perulangan dilakukan sampai kondisi awalnya sama dengan kondisi akhir. Dan yang terakhir itu ada pemutusan. Pemutusan atau terminasi adalah suatu kondisi yang digunakan untuk menghentikan perulangan. Terminasi sangat dibutuhkan dalam perulangan, karena jika tidak ada terminasi, maka pengulangan akan terus diulang dan hasilnya akan terjadi infinite loop, yaitu pengulangan yang akan berhenti. Looping atau perulangan memiliki 4 jenis. Yang pertama yaitu looping atau pengulangan for loop adalah suatu looping yang dilakukan ketika kita mengeksekusi beberapa kasus dalam jumlah yang sudah diketahui sebelumnya atau kita gunakan dalam mengulang beberapa kode dalam jumlah tertentu. Di dalam for loop ada struktur penulisan dalam bentuk umumnya adalah for, dalam kurung inisialisasi, kondisi iterasi. Kemudian yang kedua ada looping while atau while loop adalah suatu perulangan yang kondisinya berhenti ketika sudah diketahui tetapi banyaknya proses perulangan belum diketahui. Sebenarnya hampir mirip oleh for loop, perbedaannya dengan for yaitu perulangan while nilai awal diberikan di luar looping dan peningkatan nilai variabel atau variabel plus pengontrol perulangan dilakukan di dalam statement. Yang ketiga itu ada perulangan do while atau do while loop. Adalah suatu perulangan yang mengeksekusi atau menjalankan perintah atau statement atau pernyataan terlebih dahulu baru menguji syaratnya apakah syaratnya memenuhi atau tidak. Jika syaratnya tidak memenuhi, dia tetap menjalankan perintahnya atau statement itu. Hanya satu tidak ada pengulangan dan jika syaratnya terpenuhi, dia akan mengulang-ulang terus sampai syaratnya itu terpenuhi. Dan yang keempat itu ada perulangan bersarang atau nested loop. Adalah struktur perulangan yang berada di dalam perulangan lainnya. Jadi itu maksudnya itu perulangan di dalam perulangan seperti itu. Pada umumnya struktur perulangan yang berada di dalam perulangan lainnya tersebut memiliki hubungan yang saling terkait dalam menyesuaikan sebuah kasus. Perulangan bersarang ini sebutan untuk perulangan di dalam perulangan. Konsep seperti ini sering dipakai untuk memecahkan masalah pemrograman yang cukup kompleks. Jadi itu untuk masalah-masalah yang sangat-sangat kompleks. Semua jenis perulangan bisa dibuat dalam bentuk perulangan bersarang, termasuk perulangan for, while, dan do while. Dalam bahasa Inggris, perulangan bersarang ini dikenal dengan sebutan nested loop. Jadi maksudnya nested loop ini kita itu bisa menggabungkan for, while, dan do while. Jadi itu bersarang, perulangan di dalam perulangan. Seperti itu. Namun di dalam program ini, saya menggunakan perulangan atau looping dengan jenis for. Ini ya, jenisnya itu for. Ini for, terus ini for, dan yang terakhir ini for. Looping atau pengulangan for loop adalah suatu looping yang dilakukan ketika kita mengeksekusi beberapa kasus dalam jumlah yang sudah diketahui sebelumnya atau kita gunakan dalam mengulang beberapa kode dan dalam jumlah tertentu. Di dalam for loop ada struktur penulisan dalam bentuk umumnya adalah for, inisialisasi, kondisi, dan iterasi. Kita lihat di atas, di dalam pengulangan for atau for loop itu ada 3 parameter yaitu inisialisasi, kondisi, iterasi. Struktur pengulangan dengan instruksi for digunakan untuk mengulang satu baris instruksi atau satu blok instruksi sampai jumlah perulangan yang disyaratkan terpenuhi. Ciri utama pengulangan for ini adalah terdapat nilai awal dan nilai akhir yang menunjukkan banyaknya pengulangan yang akan dilakukan. Pengulangan dengan teknik ini dikontrol oleh 3 bagian yang ada dalam tanda kurung dan masing-masing bagian ini dipisahkan oleh tanda titik koma. Dikontrol oleh 3 bagian itu maksudnya ini, inisialisasi, kondisi, dan iterasi. Dan ketiga bagian ini dipisahkan dengan tanda titik koma. Seperti itu. Pada bagian pertama atau inisialisasi ekspresi, sebuah variabel akan dideklarasikan sebagai sebuah titik awal dari perulangan. Biasanya variabel ini mempunyai tipe data integer atau float. Di sini saya menggunakan tipe data integer ya. Sementara pada bagian kedua, disinilah perulangan akan diperiksa. Apakah masih memenuhi syarat atau tidak? Jika masih memenuhi syarat, maka statement di bawahnya akan dieksekusi, sedangkan
Bagian yang ketiga adalah bagian di mana jika bagian kedua masih memenuhi syarat, maka nilai variabel akan ditambahkan sesuai dengan syarat yang dituliskan. Bagian ketiga ini secara otomatis akan tidak terbaca oleh program jika kondisi pada bagian kedua sudah tidak lagi memenuhi syarat. Jadi bagian 3 ini itu udah nggak bisa lagi kalau misalnya ini sudah tidak terpenuhi. Sehingga perulangan pun akan terhenti. Jadi akan dilaksanakan aksi sebanyak N kali, di mana nilai N adalah penyesuaian kondisi perulangan dengan kondisi awal. Perulangan akan berhenti dilaksanakan jika kondisi perulangan bernilai salah atau false. Seperti yang kalian lihat di sini, program saya buat ini. Pada program terlihat bahwa untuk mengulang huruf A, ini huruf A ya, saya ingin mengulang huruf A, dan huruf C ini kan sama. Bentuknya juga nanti akan sama setelah di run. Itu terlihat I-nya sama dengan 0. Sama dengan 0. Kemudian I kurang dari 5, I kurang dari 5, I plus plus, I plus plus. Ini sama ya, antara A dan C ini sama. Maksudnya, berarti I ini akan diulang sebanyak 5 kali, yaitu dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi kan ini kurang dari 5, berarti 5-nya ini tidak ikut. Berarti hanya sampai 4 saja, itu mengulang sebanyak 5 kali. Kemudian untuk J-nya tertulis sama dengan I dan kurang dari N. J sama dengan I, maka J ini sama dengan 0 dan kurang dari N. Berarti J akan mengulang sebanyak 10 kali, yaitu dari 0 sampai 9. Di sini kan tertulis J sama dengan I. Di sini juga tertulis J sama dengan I. Maksudnya itu J-nya ini sama dengan I. I-nya karena I-nya 0, berarti J itu sama dengan 0 juga. Dan kurang dari N. N-nya di sini kan 10, berarti hanya sampai 9. Jadi pengulangannya itu dari 0 sampai 9, seperti itu. Kemudian untuk perulangan yang huruf B yang ini, dan D itu yang ini ya. Itu I-nya sama dengan 5 dan kurang dari sama dengan N. Jadi akan diulang sebanyak 5 kali karena angka 10-nya dihitung juga, yaitu dari 5 sampai 10. Di sini kan B. Nah, ini I-nya itu sama dengan 5, I kurang dari N. N di sini 10. Karena I-nya kita mulai dari 5, berarti karena kurang dari sama dengan N, berarti kita ngitungnya sampai 10. Berarti itu ada 6 kali perulangan. 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Berarti ini akan diulang sebanyak 6 kali. Sama seperti ini ya, ini kan sama saja. Setelah itu, untuk J pada huruf B dan D adalah sama dengan 1 serta kurang dari sama dengan N. Jadi J-nya nanti akan diulang. J-nya akan sama dengan 1, dan J kurang dari sama dengan N. Itu penjelasannya kan sama seperti tadi. Nah, ini perulangannya itu menyesuaikan dari ininya, sampai kondisi ini terpenuhi. Seperti itu. Kalau memang sudah tidak terpenuhi, maka program ini akan berhenti. Setelah itu, di bagian B dan D ini ada if. Ada if I sama dengan J. If ini merupakan seleksi kondisi ya. Seleksi kondisi if yaitu seleksi kondisi yang digunakan untuk memeriksa sebuah kondisi dan mengeksekusi satu instruksi. Yaitu di sini kan if I sama dengan J. Maksudnya agar bentuknya itu dapat sesuai dengan yang ada pada soal yang telah diberikan untuk NIM genap ini. Setelah itu, jadi kan saya ini menggunakan seleksi kondisi. Setelah itu kita menggunakan break. Break ini sifatnya itu opsional, jadi bisa ada, bisa juga tidak sesuai dengan program yang kita jalankan dan hasil output yang kita inginkan nanti. Break adalah perintah pengontrol alur program yang berfungsi untuk keluar dari satu blok kondisi atau iterasi.
Jadi saya menggunakan ini itu biar kondisi yang satu dengan yang lainnya itu tidak menyatu. Jadi mereka itu akan terpisah, ada breaknya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan SOUT. SOUT ini ya. SOUT ini. SOUT di sini itu ada dua. Yang pertama sistem outprint dan yang kedua itu sistem outprint in. Penggunaan sistem outprint dan sistem outprint in yang berfungsi untuk menampilkan teks, tag, dan mencetak data di konsol pada print stream secara default terhubung ke aliran konsol. Sistem outprint adalah pernyataan Java yang mencetak argumen yang dikirimkan ke sistem out secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Saya akan jelaskan satu-satu. Sistem. Sistem adalah kelas standar yang dibuat dengan kata kunci final dan termasuk dalam paket Javalang. Kemudian ada out. Out adalah objek atau instan dari Java Print Stream class dan dideklarasikan sebagai bidang anggota public static final di dalam kelas sistem. Yang terakhir itu ada print. Adalah metode standar dari kelas print stream yang mencetak teks di konsol atau komputer layar dalam satu baris tanpa adanya enter atau baris berikutnya. Jadi dalam program ini kenapa saya menggunakan dua SOT, yaitu sistem outprint dan sistem outprint in. Yang pertama, penggunaan sistem outprint. Kenapa ada A-nya di sini? Karena saya ingin mencetak A. Kenapa menggunakan sistem outprint? Karena sistem outprint ini kita akan mencetak tanpa adanya enter. Jadi itu akan tercetak secara berurutan tanpa ada enter di kalimat berikutnya, di bagian baris berikutnya. Seperti itu. Sehingga untuk mencetak huruf seperti A, B, C, dan D ini saya menggunakan sistem outprint. Tujuannya itu agar tidak mencetak adanya enter. Agar tidak ada enter dalam pencetakannya di output nanti. Kemudian untuk sistem outprint in ini saya menggunakan ini itu agar sebagai spasi saja, karena sistem outprint in ini kita mencetak dengan adanya enter seperti itu. Oke, kan tadi sudah dijelaskan semuanya dari atas sampai bawah inputan yang udah saya buat. Kemudian kita akan melakukan run untuk melihat hasilnya apakah sudah sama seperti yang di soal atau belum. Kita tinggal pencet kanan, kemudian run file. Dan hasilnya seperti ini. Sudah sama seperti soal untuk min genap. Ini ke bawah ini tuh I, dan untuk ke kanan itu J. Ini sudah memenuhi sesuai yang ditetapkan tadi yang sudah saya jelaskan, jadi outputnya sudah benar. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Jika ada salah kata dan perilaku saya mohon maaf. Terima kasih atas ketersediaannya untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.